hu aha hu. Muhammadin khazini rizki wa mitahiyya wa kasrin nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa
salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina hajaila yaumil jaja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi'adadil makhluk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tubariju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi'adadi ilmillah. Al-Jailani Syekhul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan udah akan saya syaratal mustaqim siratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bi kitabihi Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbuka seluas-luasnya, seluas langit dan bumi, keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, ibu bapak kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan keberkahan itu menjadikan bumi ini menjadi bersemi dan indah dipandang mata. Mudah-mudahan hati kita selalu terarah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minggu kemarin dalam Futuhul Ghaib Syekh mengisahkan bagaimana ada manusia yang hidupnya sial terus di dunia, miskin, kejepit, susah, lalu di akhirat diajab Allah lagi. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Wa huwal faqrul munsil ladzi ista'aja minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kepakiran, yang kepakiran itu menjadi orang yang dilupakan. Hendaklah seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
bahkan mungkin berhujah meminta perlindungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi masih hidup, sahabat itu kalau ada masalah dia datang kepada Nabi. Ada bahkan seorang yang buta datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong aku." Lalu kata Nabi, "Wasbir minka, apakah engkau bisa bersabar? Aku tidak ada yang menuntun hidupku sendiri. Kalau aku buta seperti ini, sulitlah hidupku. Berdoalah kepada Tuhan." Jadi Nabi ambil wudu, patawaddo, berwudu. Jadi Nabi fasholli rakaataini, salat 2 rakaat, kemudian angkat tangan berdoa kepada Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad, dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepada Engkau kesembuhan." Nabi di samping, maka hilanglah kebutaannya. Ini disebut dalam kitab Mafahim di Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Maka bagaimana kita mengamalkan nanti selalu membawa Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hati kita ketika kita berzikir di rumah atau sedang ingin suhud, zikir suhud itu memandang alam semesta kebesaran Allah, baca dulu salawat, ya lah. Nah, supaya dibimbing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warrajul sani, ada lagi kelompok yang kedua selain orang yang susah hidupnya. Ini kelompok yang indah nyaman. Huwallazi aradallah ajja wa jalla astafahu wastabaahu. Allah menghendaki kepada orang tersebut. Nah, jadi memang kehendak Allah ini bukan kehendak siapa-siapa. Apa itu astafahu? Allah memilih orang itu. Banyak pilihan. Wastabahu, mengistimewakan orang itu. Ibadahu, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terbaik. Wa ulama'ahum, min ulama'ihim, daripada ulama-ulama, min kawasihi wa ahbabihi, orang yang diangkat Allah menjadi orang kawas, lalu kawasul kawas, wa ahbabihi, dan kecintaannya. Nah, subhanallah. Jadi yang bisa selamat di akhirat itu orangnya orang kecintaan Allah. Kalau tidak dicintai Allah dan Rasulnya tidak bisa selamat. Nah, kayak Pak. Jadi kita berusaha supaya jangan sampai dicintai. Jangan sampai, harus dicintai Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita tidak dicintai Allah dan, bila tidak kita untung-untungan gambling, main judi itu gambling lah, bisa untung bisa rugi. Jadi hidup ini kayak apa kita supaya dicintai Allah dan Rasulnya? Segala jalan kita lakukan. Bertanya pang dengan orang yang alim lah. Jangan bertanya dengan orang yang orang puasa tidak. Ya Allah. Nah, orang yang sombong jangan. Nah, makanya kayak apa kita menghilangkan sombong juga tadi kan? Supaya tadi itu bersih hati kita. Supaya kita dipilih oleh Allah. Ada orang hidupnya dipilih oleh Allah, lalu bentuk orang itu dipilih nyaman hidupnya ialah hatinya bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bila kita kawat cinta dengan Allah dan Rasulnya, berarti itu tanda kita dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah, kayak itu balikannya. Jadi ingin tahu kita itu dicinta Allah Rasulnya, pandang diri kita. Kita cinta kepada Allah dan Rasulnya atau tidak? Tapi jangan pandang kekayaan pian. Wah, aku nih banyak harta, kira aku nih dicintai Allah. Nah, itu materi namanya. Iyalah, itu materi. Wah, aku ini kan anak pejabat. Nah, ya lah, berarti melihat materi. Wah, aku ini kan anak wali kota misalnya, nih lah. Berarti aku ini dicintai Allah dan Rasulnya, itu lain. Kalau bersifat kenyamanan yang bersifat materi itu beda, lain. Yang kita bicarakan di sini kata saya, orang yang mendapat bahagia, merasa bahagia bersama Allah, jiwanya merasa tentram ketika disebut nama Allah dan Rasulnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bicarakan, bukan yang johir materi itu, tidak.
Kalau berharap di Johir susah hidup ini. Atau bersombong-sombong. Ada anggota dewan jalan-jalan ke kampung. Kenapa di kampung tuh sunyi? Di Simpang Jagung gak jalan nih. Kena sunyi orang nih, maka dekat pemilihan lagi nih kan. Jalan pindah sunyi. Manaan orang nih jar anggota dewan tuh. Indah ada. Pasalnya ada paloi di warung duduk. Wah, didekatinya ya paloi ini. Siapa nama kamu jar? Paloi jar. Aku nih lu ya anggota dewan. Mau pemilihan lagi bang nih. Bagus ya anggota dewan nih. Kira-kira kamu tahu juga anggota dewan nih jar anggota dewan tuh kan? Ya tahu-tahulah ya. Coba kau buat pertanyaan ya anggota dewan tuh. Hebat RTK, hebat lurah aja. Wah, nyata ya hebat lurah jar wale. Hebat lurah kah, jar hebat camat kah jar. Hebat camat jar. Nggih, camat. Hebat gubernur kah, hebat camat kah jar. Hebat gubernur jar ya Palu. Tahu jo Palu ini rupanya. Pernah sekolah juga toh. Nah, kira-kira gubernur itu dengan anggota dewan kira-kira hebat mana? Hebat anggota dewan. Ujar Palu, boys. Senang ya hati anggota dewan nih. Senang lah. Pintar Palu ini, tekanannya pintar Bipai. Kenapa kak waktu itu? Karena pintar Bipai. Mambong juga bisa juga. Rupanya bisa juga nih cagar memberi duit nih bisa jar anak. Cagar apa nih jar Palu ya lah. Cair nih jar Palu ini. Kira-kira kalau hebat gubernur ya lah jar kenapa jadi hebat anggota dewan daripada gubernur? Anggota dewan bisa menegur bisa menegur gubernur. Wajar. Kalau dengan presiden bang hebat mana? Masih hebat anggota dewan juga aja Palu. Kenapa? Presiden udah bisa menegur anggota dewan jar. Coba kalau anggota dewan bisa menegur jar. Presiden jar. Wah hebat benar lah jar. Muyak rupanya anggota dewan nih. Bina memuji bana nih anggota dewan nih. Dengan Nabi bang kira hebat mana anggota dewan nih? Jadi jar Palu hebat anggota dewan juga daripada Nabi jar. Jar. Hebat pada Nabi. Kenapa jar ujar anggota dewan itu Palu? Soalnya jar Palu ini kalau Nabi itu jar korupsi takutan jar. Kalau anggota dewan jar korupsinya berani jar, berarti berani lagi jarnya. Hebat anggota dewan daripada Nabi jar. Bibai. Lo Tuhannya dilawannya jar. Tidak jadi dapat Palu ini. Anda jadi mah langsung kepanasan anggota dewannya pulang langsung. Nah, Palu kenapa jadi pulang ya Palu? Salah puji Palu. Kelebihan muji. Nah, lah itu soal materi, bukan itu yang kita bicarakan. Bukan. Wa ja'alahu min kawasi wa ahbabihi wa warisa anbiya'ihi. Orang tersebut dipilihkannya untuk menjadi kecintaan Allah, menjadi orang yang mewarisi para nabi-nabi, yaitu ilmu para nabi diwarisinya. Wasaidi auliyaihi, dan warisan daripada penghulunya yang terhormat as-sayyid sayyiduna Muhammad au min auliyaihi, warisan turos dari para wali-wali Allah. Jadi itu ada nabi itu karena pancaran nabi itulah timbul aulia Allah. Kita yang bukan aulia ini ambil saja yang terbaik dari para aulia Allah itu apa? Salah satu mutiara para aulia Allah itu ialah ambil cara hidupnya, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu yang kita ambil. Berkah di situ yang kita ambil, jangan berkahnya aja, tapi adalah kemampuan mereka untuk cinta kepada Allah dan Rasul. Maka orang-orang tersebut dipilih oleh Allah. Wa min uzamai ibadihi wa ulamaihim. Kadang mereka itu tergolong daripada tokoh-tokoh, orang-orang yang sangat besar beribadah kepada Allah. Itulah orang-orang dipilih Allah di dunia. Ibadah yang besar itu kayak apa? Matanya memandang sudah ibadah, telinganya mendengar ibadah, berjalan dia kemana berjalan, kakinya melangkah
ibadah. Kayak apa tuh? Berjalan maka ibadah. Pian tadi dari majelis, dari rumah berjalan ke majelis taklim nih, apakah pakai sepeda motor, pakai kelotok, pakai pesawat terbang misalnya ada nih, atau terbang langsung kah? Kutwah min kutwatin, dari satu langkah ke langkah berikutnya satu pahala. Subhanallah, satu hentakan napas pian pahala. Tunggarannya memperbanyak ibadah. Makin jauh majelis taklimnya makin bagus. Asal di majelis taklim tuh yang diajarkan ilmu agama lah, ilmu yang mengingatkan untuk dekat orang kepada Allah dan Rasulnya. Ada juga yang berkisahan wara jong namanya. Ya kan? Nah, yang mendekatkan kita kepada Allah, meningkatkan iman ini kayak ini. Nah, ini meningkatkan iman nih. Ini menjadikan kita menjadi kekasih Allah dan Rasulnya. Mungkin di antara mereka itu contoh orang dipilihnya. Berarti pian ini termasuk yang dipilih Allah sudah bisa mengambil pahala. Memandang alam, kalau yang minggu kemarin satu kali pandangan mata sudah bermakna la ilaha illallah. Seketika kita hidup ini berapa kejapan? Yuk, kejap demi kejap. Hitung aja kejapan mata pian. Oh, sekali memandang maknanya la ilaha 24 jam, 1 jam 30 menit, 1 menit 60 detik. Bila setiap detik itu adalah ibadah, pahala 1 menit 60, ya kan? Kali 1 jam, 6 kali 6 berapa? 3600 detik lah. 1 jam tuh 360 detik kali pulang 24 jam, ya kelas sehari. Nah, itu ibadah pian. Ujaman enggak? Penghulu ibadah enggak? Enggak ada lagi ibadah pada itu. Ada Jepang masih lagi. Yang ngaran ilmu tuh ada aja, harus di atas pada itu adalah ada juga lagi. Cuma ngitungin ngali bener dah, sulit dah lah. Apa guru jalan di atas tuh ada lagi ilmunya. Nanti kita sedikit demi sedikit memahami, akhirnya klub include jorang. Nah, wa hukamaihim, di antara mereka ada orang hukama, ahli hukum, wa syafa'aihim, bisa memberikan syafaat, wa syaikihim, bisa memberikan petunjuk, guru-guru mereka, wa hadihim, dan orang-orang yang bisa memberikan petunjuk ila maulahum, supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja, siapa saja yang menjadikan kalian terhubung dengan Allah Azza wa Jalla, mengarahkan pian terus ke sana, maka orang itu adalah al-mustafa. Orang itu berarti dipilih Allah untuk menjadi kecintaannya. Termasuk orang-orang yang mutaba'ahu, yang mengikuti semua itu. Berarti kelompok itu adalah orang yang nyaman, orang yang mendapat kebahagiaan cinta Allah dan Rasulnya. Bisa jadi orang itu miskin, bisa jadi orang itu kaya, bisa jadi antara keduanya. Dikatakan kaya pina miskin, dikatakan miskin kaya seperti kaya. Nah, itu jelas. Subhanallah. Nah, jadi bagaimana itu? Jadi dia tidak membuat-buat pamer-pamer dirinya, tidak asal-asal dalam hidupnya, tidak. Misalnya kalau dia guru, benar-benar ingin menuntun orang agar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi guru misalnya supaya terkenal, supaya dikatakan hebat oleh murid, supaya dikatakan oleh murid wow, misalnya wow aja murid gitu kan. Nyadak lagi sa Palo itu. Palo ini mah bahijaiyah tuh nang alif bata tuh guru. Udah mau bisa-bisa aja. Alif bata itu aja udah bisa apa? Mana alif, mana bata, itu nah. Jadi jar gurunya sudah tuh turuti si Udin tuh bagusnya sekali belajar sudah mengerti alif baik. Kamu ini sudah berapa tahun dah? 5 tahun sudah belajar alif bata, dia bisa juga. Apa guru? Terus supaya seperti itu kak guru jar itu wow tuh guru aja, nggak usah wow aja gurunya,
Alif aja dulu ingatakan mana anunya. Supaya wow tuh aja guru. Bukan untuk terkenal bukan, tapi supaya mengerti alif bata. Nah, ini masalahnya. Nah, ada sebuah contoh dalam kitab Nawadir lah, sedikit lah. Abu Yazid Al-Bustami. Nah, Abu Yazid Al-Bustami. Nah, pentingnya bagaimana tentang sebuah cerita, bagaimana contoh orang yang tidak memperhatikan material tapi dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya lah. Nah, ketika guru-guru kita menasehati kita, guru tuh lu senang hebat-hebat nong harus di luar negeri, tidak di kampung kita sendiri guru-guru tuh bagus-bagus semuaan lah. Bila sidin mengarahkan kita untuk dekat kepada Allah dan Rasul. Haka an Abi Yazid Al-Bustami, diceritakan dalam kitab Nawadir oleh Imam Qalyubi, Abu Yazid Al-Bustami annahu Abdullah ta'ala sinina, beliau mengabdi kepada Allah waktu itu, umur beliau sinina kasirah, bertahun-tahun beliau beribadah. Palam yajid lil ibadati to'aman walajatan. Kenapa beliau merasa selama bertahun-tahun beribadah ini hati beliau merasa kurang kusuk, hati beliau merasa kurang lezat beribadah nih? No, yuk. Ada seorang ulama, seorang alim nih, beliau ini orang alim, beribadah merasa tidak nyaman, ada yang tidak nyaman di hati beliau. Kenapa beribadahnya ada yang mengalang? Masya Allah. kayak kita umumnya pindah barat, hendak sembahyang ya lah. Kenapa jar aku sholat ini sudah lawas mengerjakan 10 tahun, sudah 20 tahun dah, rasa berat guru maksudnya ya lah, guru maksudnya ya guru maksudnya kayak itu lah, banyak lah orang kayak itu lah, lalu malah sholat ya Bustami, kenapa aku nih? Nah, pada kala ala ummihi, lalu beliau mendatangi ibu beliau, wa qala laha, ya amma, wahai ummi, wahai ibu, inilah ajid lil ibadah, wahai ummi, wahai ibuku, kenapa saya ini tidak merasa enak dalam beribadah? Wala li ta'ati, halwah, tidak merasa kemanisan dalam beribadah. Panzari hal tanawalta say'an minat ta'amil haram haitsu kunta fi batnika. Apakah ada kira-kira waktu engkau hamil aku, waktu engkau engkau sedang hamil, bukan menghamil sidin lah, apa? Mengandungku lah. Nah, mengandung diriku, pibat nikah di perutmu, ada sesuatu barang yang orang lain tidak ridho, gairu ridhoi. Patapakarat tawilan, lalu ibunya berpikir, mengingat-ingat. Sumaqalat, kemudian ibunya berkata, ya bunaya, wahai anakku, lama kuntu fi batni so'atu fauqa sathin. Waktu aku hamil dulu, mengandung engkau, aku ingat waktu itu aku naik ke atas atap, lain atap kayak kita di sinilah, atap di sana biasanya semen ke apa nih? Anu apa guru? Apa? Pon? Nah, model kayak ruko lah, model kayak semen kuat kokoh. Para itu izanah piha akota pas haituhu paakal tu minhu mikdaran. Saya melihat ada di situ makanan, ada makanan sedikit. Saya pingin sekali merasakan keju lah di sini. Pas tahaituhu paakal tu, aku makan sedikit aja, kira-kira sejari lah. Minhu mikdaran, sedikit aja, merasai aja sekedar menjilat aja tah. Saya mentek kepunan. Bigeri izni sahibihi, tanpa ada izin dari pemilik barang. Ya biasalah bertetangga kan kadang menjemur apa di atas ya lah, menjemur makanan kah. Kalau kita sini kerupuk lah, ya kah. Kadang-kadang kerupuk nang masih mantah tuh dikena terik matahari, itu enak dimakan tuh kerupuk. Ada kan yang pernah itu ambil gitu orang kaya lah, atau ke warung biasanya merasailah aja tapi seganggamnya lah buat ke bakul lah. Pokoknya Abu Yazid berkata, Abu Yazid,
ma huwa illa haja. Abu Hajid, inikah yang kamu maksud? Betul. Nah, pas bana main bahasa kita kan pas bana. Pajhabi ila sahib waqbartuhu waqbarathu. Umi bujur bana minta izin lawan orang tuh. Minta izinlah kepada orang itu. Pajhabat ilahi wa aqrabathu bijalika faqala lahanta anta pihalin minhu, engkau sudah halal aja orang itu. Mbah diberitahu sudah halal. Makanya baguslah hari raya itu halal bihalal lah. Nah, halal bihalal udah kelak hari raya. Kan usah hari raya gini hari-hari biasa kah? Di kampung, biasanya di kampung bang nang rajak yang sering kita dustai orang ya kelak. Halal bihalal minta. Halal bihalal itu halal dengan halal. Artinya yang satu minta halalkan diri, yang satunya minta halalkan diri. Iya, bukan haram bil halal. Ya, sesuatu yang haram menjadi halal. Kalau termakannya bagus hari raya itu halal bihalal. Paloi kayak tujuan halal bihalal yang pas ban aja paloi hari raya nih. Kurma orang sebelek diangkatnya. Entah halal ya lunjar. Sebelek kurma diangkat. Pak iya om jorang nih. Lalu jarang orang halal bihalal dengan paloi. Langsung melihat kurma orang diangkat langsung. Nah, lalu jar Abu Yazid Bustami, Masya Allah, fa indaha jaka halawatu ta'ah. Semua itu akhirnya aku mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Subhanallah. Nah, ini kisahnya dalam Futhul Gaib dan Nawadir, bahwa bagaimana perjuangan seorang hamba itu dapat disimpulkan bahwa ia ingin melihat cinta Allah dan Rasulnya pada diri adalah dia merasa nikmat beribadah. Dia merasa nyaman untuk dekat dengan Allah. Dia merasa nyaman duduk di majelis talim, belajar, berpengetahuan, ilmu. Karena dia sadar hanya ilmulah yang bisa menjadi wasilahnya dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila sudah dekat, dekatlah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya